Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa menghadiri dan melanjutkan belajar bersama-sama, yaitu mempelajari bahasa Arab, salah satu ilmu dari cabang bahasa Arab, yaitu kaidah nahwu dan ilmu sharaf. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan kemudahan, kelancaran, kemudahan dalam memahami, kemudahan dalam mempraktekkan ilmu yang kita pelajari ini. Tayyib, di pertemuan terakhir Ustadz Abdul Adim membahas apa? Tasrif. Huruf tidak? Belum. Oh. Membahas tasrif, berarti saya membahas huruf niki nggih. Halaman 8. Halaman 8. Berarti di sebelumnya yang saya sampaikan adalah membahas fi'il, yaitu macam kata yang kedua. Untuk mengetahui kata itu fi'il ada dua cara. Yang pertama apa, Pak? Melihat maknanya. Kalau maknanya menunjukkan apa? Predikat kata kerja. Kemudian cara yang kedua, tandanya. Ada berapa tanda, Pak? Dua. Yang pertama, terletak setelah huruf lam, lan, qad, saufa, sa. Hafal? Alhamdulillah. Yang belum harus hafal. Ya itu harus hafal, Pak nggih. Ya harus hafal. Cuma 5 nggih. Cuma 5, insyaallah mudah, pendek-pendek katanya. Tanda yang kedua apa? Diakhiri huruf ta'nis. Diakhiri ta'nis, tak yang berharokat sukun. Fungsi ta'nis untuk fi'ilnya apa, Pak? Tujuan mengapa fi'il kok dikasih ta'nis? Untuk memberi keterangan kalau pelakunya, subjeknya atau fa'ilnya adalah mu'annas atau perempuan. Adapun nanti ada hukum wajib diberi ta'nis, ada hukum boleh. Itu dipelajari di kaidah nahwu. Intinya di situ kalau ada kata huruf terakhir huruf ta berharokat sukun, berarti pertanda itu kata adalah fi'lun. Kalau huruf ta'nis itu termasuk huruf asli fi'il bukan? Bukan, tapi huruf tambahan. Huruf tambahan. Itu yang sebelumnya kita bahas. Kemudian kita melanjutkan halaman 8, yaitu kata yang ketiga. Kata yang ketiga adalah harfun, huruf. Penghapusnya Taib. Kata yang ketiga adalah harfun. Perlu diketahui yang dimaksud harfun atau huruf di sini bukan huruf-huruf hijaiyah. Yang dimaksud kata yang ketiga harfun ini bukan huruf-huruf hijaiyah maksudnya. Karena kalau huruf-huruf hijaiyah itu tidak punya arti. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha itu kan gak ada artinya. Yang kita bahas ini kan huruf salah satu macam kata. Kalau kata itu punya arti nggak, Pak? Punya. Sehingga ini huruf yang dia punya makna, punya arti, dan dia bukan huruf
Iya, untuk mengetahui kata itu huruf, silahkan dipahami pengertian huruf. Napa niku? Coba Pak, jangan baca Pak. Huruf adalah kata yang tidak menunjukkan makna isim dan tidak pula makna fi'il. Nah, gampil ya Pak, insya Allah Pak. Insya Allah gampil. Ya. Yaitu kata yang tidak menunjukkan makna isim dan tidak pula makna fi'il. Alhamdulillah makna isim sudah dipelajari. Makna fi'il juga sudah. Untuk isim mencakup 6 makna. Menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, kata keterangan. Berarti nanti kalau enggak menunjukkan salah satu dari 6 makna isim, maka dia bukan isim. Ditambah lagi tidak menunjukkan makna fi'il. Makna fi'il adalah predikat kata kerja. Berarti kalau enggak menunjukkan makna isim, tidak pula menunjukkan makna fi'il, itu kata disebut harfun. Kalau dalam istilahnya dalam ilmu nahwu adalah huruful ma'ani. Huruf-huruf yang punya makna. Harfun ma'ani. Harfun ma'ani, huruf-huruf yang dia itu punya makna, punya arti. Baik, itu pengertiannya. Pengertiannya itu kunci untuk memahami itu kata huruf atau tidak. Adapun contohnya di situ dikasih contoh, yaitu ada qad, ada au, ada in, ada lam, ada wa, dan ada hal. Hal. Contohnya, salah satu kata Arab yang dia punya arti. Apa artinya Pak? Apakah? Apakah arti apakah ini menunjukkan makna isim? Apakah manusia tidak, hewan tidak, tumbuhan tidak, benda tidak, kata sifat juga tidak, keterangan waktu juga tidak. Berarti bukan isim. Apakah? Dilihat dari maknanya juga tidak menunjukkan predikat, berarti bukan fi'il, bukan isim, bukan fi'il, maka dia apa? Harfun. Contoh lagi apa itu? Wa. Artosipun dan. Hal apakah? Hal apakah? Wa dan. Dan artinya dari maknanya tidak menunjukkan salah satu 6 makna isim. Dari maknanya juga tidak menunjukkan makna predikat kata kerja. Maka dia bukan isim, bukan fi'il. Maka wa adalah kata Arab yang masuk kategori harfun. Apalagi Pak? Summa artosipun apa? Kemudian. Kemudian. Isim bukan, fi'il juga bukan, berarti dia harfun. Manusia tidak, hewan tidak, tumbuhan tidak, benda tidak, sifat tidak, keterangan waktu juga tidak, maka bukan isim. Predikat juga tidak, berarti bukan fi'il. Oke? Ya. In atau inna di situ artinya sungguh. Au atau qad bisa diartikan sungguh atau bisa diartikan kadang-kadang, terkadang. Mungkin bisa memberikan contoh yang lain. Illa, masya Allah nggih. Artosipun apa illa? Kecuali. Illa
Artosipun kecuali. Ini termasuk contoh huruf karena tidak menunjukkan makna isim dan tidak pula makna fi'il. Napa malih? Ka. Artosipun napa? Seperti. Ka, nggih. Intinya semua huruf jar nggih Pak nggih. Min, ila, an, fi, ilaka, bili. Itu semua huruf jar adalah dia kata Arab yang masuk kategori harfun. Contoh yang lain selain huruf jar? Napa? Hatta. Hatta. Artinya apa? Sampai. Ini juga termasuk sebenarnya termasuk huruf jar. Bisa huruf nasab menasabkan fi'il mudhari'. Tapi ada syaratnya nanti sebenarnya. Hatta ini kan artinya sampai, seperti ila dia Pak artinya Pak. Hatta sampai. Baik, selain ini ada yang bisa memberikan contoh? Apa? Kala. Kala. Sinten mau? Kala. Artinya apa? Sekali-kali tidak. Kala, tayyib, sekali-kali tidak. Naam. Tidak menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, keterangan waktu, maka dia bukan isim. Tidak menunjukkan predikat kata kerja berarti bukan fi'il. Jika tidak menunjukkan makna isim dan tidak pula makna fi'il, maka dia harfun. Napa malih? Banyak huruf niku Pak. Adalah Allah. Artosipun apa? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Napa malih? Lakinna. Napa artosipun lakinna? Akan tetapi. Napa malih? Anna artosipun bisa sungguh. Anna dia artinya seperti inna Pak. Anna Pak. Apa malih? An. An artosipun an atau an? An artosipun apa? Biasanya dia tidak diartikan. Atau kalau mau diartikan kadang-kadang kalau cocok ya untuk an itu. An untuk. Dan masih banyak lagi contoh huruf. Yang penting jenengan pegang makna huruf. Di situ kuncinya Pak. Kata yang tidak menunjukkan makna isim dan tidak pula makna fi'il. Berarti selesai pembahasan macam-macam kata. Ini penting banget nggih. Untuk mengetahui ini kata isim, ini fi'il, ini huruf, ini termasuk kunci jenengan paham ilmu nahwu. Nanti sampai pada kaidah nahwu itu yang sering kita gunakan dengan apa? Yang sering kita pakai adalah kata isim, Pak. Terutama kalau membahas i'rab isim. Nah ini nanti kalau nggak paham isim, membahas i'rab isim ya kesulitan. Tapi insya Allah paham, insya Allah. Oke? Ya. Sebelumnya ada pertanyaan? Silakan nanti jika mungkin ada yang ketika sudah pulang mungkin mau baca-baca ini buku, insya Allah keterangannya dibuat mudah, okay? Di murojaah Pak, di rumah Pak. Jangan hanya mengandalkan jam belajar,
pertemuan seperti ini, Pak. Harus menambah waktu sendiri di rumah. Dulu saya itu belajar, Pak, bisa itu ya karena juga menambah jam, Pak. Materi yang saya senangi itu materi akidah. Karena ustadznya sering tanya i'rab, tanya isim fi'il huruf. Itu persiapan besok ada materi akidah, persiapan malamnya itu satu baris bisa 1 jam. Setiap kata dibahas, ini isim, ini fi'il, ini huruf. Kalau isim nanti i'rabnya apa, sebabnya apa, tandanya apa, seperti itu. Yang namanya masih belajar kan masih kesulitan juga, Pak. Beda kalau sudah bisa, nah itu kan. Sehingga harus memang untuk bisa ini harus menambah waktu paling tidak murojaah, dibuka kembali, dibaca kembali di rumah. Silakan yang mau bertanya berkaitan dengan huruf. Untuk huruf tidak ada tandanya, tidak seperti isim ada tandanya, fi'il juga ada tandanya. Adapun huruf tidak ada tanda. Berarti kita nanti mengetahui kata ini huruf lihat artinya, menunjukkan isim atau tidak, menunjukkan fi'il atau tidak. Jika tidak ada pertanyaan, prakteknya di halaman 9. Prakteknya di halaman 9. Ini untuk contoh yang pertama sudah ada penjelasannya di situ. Kita bahas contoh praktek yang kedua atau satu dibahas, Pak, itu, Pak? 2 nggih, nanti yang ke 1 jenengan baca aja di rumah jika itu nanti diperlukan. Contoh yang kedua, la'alla kutuba Zainaba. Apa itu? Ini kalau sudah amin ya agak rabun nih, Pak ya. La'alla kutuba Zainaba 'alal maktabi wa haqibatuha fid durji. Saya pengen tahu dulu, coba jenengan hitung ada berapa kata dalam kalimat tersebut. Mengetahui kata berapa ini juga penting banget nih. Silakan dihitung dulu, Pak. Nanti ditunjuk, Pak, sabar ya. Biar tidak ngantuk, silakan diminum. Mumpung masih panas. Pun nggih. Atau perlu diartikan? Nanti malah tahu. Nanti dulu, Pak, ngartikannya. Pun nggih. Dari monggo, Pak. Pinten berapa kata tuh? 10. Baik, lanjut. 10, lanjut. Samping kirinya lagi 9. Baik, lanjut. 9, bagus. Terus 10. 9. 10. Belakang Pak Mustafa. Nggih.
Ada pilihan 9 dan 10 nih. 9. Taib, lanjut. 10. 10. 10. 10. 9. 9. Kita hitung. 1. La'alla. 2. Kutuba. 3. Zainaba. 4. Ala. 5. Al-Maktabi. 6. Wa. 7. Haqibatu. 8. Ha. 9. Fi. 10. Ad-Durji. 10 kata. Yang menghitung 9 itu kelirunya di mana? Ha. Itu dianggap satu kata dengan haqibatuha ya. Ya, padahal 2 kata. Nah, itu 2 kata itu. Haqibatun dan ha. Haqibatun artinya tas. Ha-nya kata ganti. Kata ganti siapa nih Pak? Ha ini Pak. Zainab. Ha kembali kepada Zainab. La'alla artinya mudah-mudahan, kutub buku. Ini dia bentuk jamak nggih Pak nggih, beberapa buku. Mudah-mudahan beberapa bukunya Zainab di atas meja dan tasnya di dalam laci. Ad-Durji, laci. Nah, karena kita sudah membahas isim, fi'il, huruf, nah ini kita tanyanya sekitar itu Pak. Kalau kemarin kan ini fi'il atau bukan, gitu kan kemarin. Nah sekarang isim, fi'il, huruf komplit sekarang. Apakah ini kata, isim, fi'il atau huruf? Melihat makna dan melihat tandanya. Kata yang pertama adalah la'alla. Isim, fi'il atau huruf? Kok tahu Pak? Nah, di papan tulis ada Pak. Wah. Jadi contoh nih ya. Karena tidak menunjukkan makna isim dan tidak pula menunjukkan makna fi'il. Jangan hanya lihat ini Pak. Kalau mengandalkan ini berarti kurang paham, bisa jadi. Tapi apa? Menjawabnya gini. Ini la'alla isim, fi'il atau huruf? Jawabannya harfun. Kenapa harfun? Karena tidak menunjukkan makna isim dan tidak pula makna fi'il. Sekarang urut Pak nggih, enggak bareng-bareng. Kata yang kedua adalah kutub. Kutuba. Ismun, fi'lun atau harfun, monggo. Tahu isim dari mana Pak? Artinya tidak. Ya, artinya menunjukkan benda. Naam. Kutuba ismun. Zainaba, lanjut Pak, monggo. Ismun, fi'lun atau harfun? Kenapa Pak? Menunjukkan manusia. Tayyib, bagus. Terus apa? Ala. Ismun, fi'lun atau harfun? Kenapa? Naam, tidak menunjukkan makna isim dan tidak pula makna fi'il. Al-Maktabi, lanjut. Nggih, monggo. Isim. Tahu isim dari mana? Ada alif lam. Alif lam. Dan juga menunjukkan namanya benda. Iya. Dari maknanya menunjukkan isim karena dia benda. Al-Maktabi, meja, benda. Dari tandanya ada berapa tanda Pak? Al-Maktabi di situ 2. Tanda pertama adalah alif lam. Tanda kedua terletak setelah huruf jar ala. Ada 2 tanda. Kata yang ke berikutnya wa. Monggo. Nggih, wa. Ismun, fi'lun atau harfun?
Kenapa? Naam, tidak menunjukkan makna isim dan makna fi'il. Haqibah, taunya dari mana? Maknanya menunjukkan benda. Taib. Ha. Kenapa Pak? Kok tahu gitu loh? Apa? Menunjukkan makna orang. Ya, taib. Untuk ha di sini diketahui keisiman dari maknanya, menunjukkan manusia. Karena apa? Kata ganti Zainab. Kata ganti Zainab. Kata ganti itu kalau enggak menggantikan manusia, benda. Fidurji, fi. Kenapa? Tayyib, na'am. Ad-durji. Terus. Kenapa? Benda. Menunjukkan makna benda. Dari maknanya berarti nggih? Laci benda nggih? Benda mboten niki? Benda. Ya. Sing penting jawabannya bener nggih. Atau kalau enggak bingung ini laci ya benda atau enggak, lihat apa? Di situ ada tandanya. Ada berapa tanda di situ? 2. Yaitu apa? Alif lam dan terletak setelah huruf jar. Masya Allah. Bon, tambah praktek yang ketiga Pak. Atau pindah materi? Pindah materi. Satu lagi. In tajtahid fid darsi tanjah. In tajtahid fid darsi tanjah. Artosipun in, jika tajtahid, bersungguh-sungguh, jika kamu bersungguh-sungguh, fid darsi, dalam pelajaran. Ad-darsi artinya pelajaran. Tanjah, kamu akan sukses, berhasil. Jika kamu bersungguh-sungguh dalam pelajaran, kamu akan berhasil. Berapa kata dulu Pak? Monggo Pak, yang lanjutnya. Lima. Kayaknya sepakat semua nih. 5 nggih? 5. Baik, kata pertama in, kata kedua tajtahid, 3 fi, 4 ad-darsi, 5 tanjah. 5 kata. Taib, dari 5 kata ini pengen kita ketahui masing-masing kata, apakah ismun, fi'lun atau harfun. Kata pertama in. Bapak Mustafa, monggo. In, fi'il, huruf. Kenapa Pak? Naam, tidak menunjukkan makna isim dan tidak pula menunjukkan makna fi'il. Taib. Kata yang kedua tajtahid. Terus monggo Ustaz. Fi'lun. Tahu fi'il dari mana? Apa? Kurang keras. Ada tak taknis di depan. Ada tak taknis di depan. Ini bukan tak taknis nggih? Bukan, di belakang tak taknis. Kalau nanti fi'il mudhari' juga ada tak taknisnya itu di depan, tapi belum kita bahas. Ini yang kita bahas baru tak taknis yang di belakang, yang harokatnya sukun.
Diketahui fi'ilnya dari mana? Maknanya menunjukkan predikat bersungguh-sungguh. Tajtahid ini nanti fi'lun karena dia menunjukkan predikat kata kerja. Kata yang ketiga fi harfun. Kenapa Mas? Tayyib, tidak menunjukkan makna isim dan tidak pula menunjukkan makna fi'il. Fi artinya di dalam. Kata yang keempat, monggo Pak. Ismun, taunya dari mana? Berapa? Terletak setelah huruf jar, masya Allah. Tayyib, diketahui keisiman ad-darsi dari tandanya, yaitu terletak setelah huruf jar. Adapun maknanya tidak menunjukkan isim. Pelajaran isim betul nih. Menunjukkan apa? Benda abstrak ya. Benda abstrak. Ya, ini diketahui keisimannya dari tandanya, terletak setelah huruf jar dan apa? Diawali alif lam. Terakhir tanjah, berhasil, sukses. Ismun fi'lun atau harfun? Fi'lun. Predikat Pak nggih. Berhasil, sukses. Termasuk predikat mboten niki? Predikat nggih? Predikat mboten? Sifat. Dia fi'lun Pak nggih. Fi'lun. Tapi di sini nggak ada tandanya. Makanya untuk pemula mungkin dia bisa menjawabnya ismun. Kenapa? Karena maknanya sih sifat berhasil. Tapi dia fi'lun nanti dia Pak. Nanti dia fi'il mudhari'. Nanti kalau sudah memasuki tasrifan insyaallah tahu kalau tanjah adalah fi'lun. Dia fi'il mudhari'. Karena kalau fi'il dalam bahasa Arab memang kalau diartikan itu kata kerja kurang mengena, kurang mengena. Sebagian fi'il tidak menunjukkan kata kerja. Sebagian fi'il tidak menunjukkan kata kerja. Tayyib, itu dulu prakteknya. Kira-kira untuk mempraktekkan ini kira-kira bisa belum nih Pak? Ini penting banget nih Pak ya. Isim fi'il huruf. Silakan, ada pertanyaan? Kalau enggak kita pindah ke halaman 10. Monggo. Oh, kurang nih Pak. Tayyib, ada yang lain? Enggak ada nggih? Berarti selesai pembahasan macam-macam kata. Macam-macam kata Arab ada 3. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. 3 macam kata ini cara membedakannya dari artinya. Artinya insya Allah sudah mencukupi. Apalagi kalau ditambah tanda isim, tanda fi'il. Walaupun nanti nggak ada tanda huruf. Tanda untuk huruf nggak ada. Kemudian setelah ini kita akan membahas isim terus Pak. Isim dilihat dari jenisnya, isim dilihat dari jumlahnya, isim dilihat dari kejelasannya. Ini nanti semuanya penting sebagai bekal memasuki kaidah-kaidah nahwu.
Halaman 10. Ini pembahasannya adalah isim ditinjau dari jenisnya, laki-laki atau perempuan. Cuma nanti kalau benda untuk mengetahui laki-laki perempuan gimana, Pak? Insya Allah ada di sini, ya. Kalau hewan kan ada cara mengetahuinya, manusia juga ada. Tumbuhan ada, Pak? Ada tumbuhan jantan, ada betina. Ya, tapi kita bahas saja di sini. Isim ditinjau jenisnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Yang perempuan disebut dengan isim, yang jenisnya perempuan disebut dengan isim muannas. Yang jenisnya laki-laki disebut dengan isim mudzakkar. Yang perempuan disebut dengan apa? Ismun mu'annasun. Isim mu'annas ini yang jenisnya perempuan. Yang kedua ismun mudzakkarun, yang jenisnya laki-laki. Nah, kalau orang kan bisa diketahui ini laki-laki, ini perempuan, mudzakkar atau mu'annas. Mungkin namanya kan, namanya. Kalau benda gimana? Nah, nanti dalam bahasa Arab ada yang benda itu dihukumi mudzakkar, laki-laki, ada yang dihukumi mu'annas. Makanya di sini disebutkan tanda-tanda isim. Dengan tanda-tanda isim ini kita bisa menghukumi ini isim mudzakkar atau mu'annas. Dijelaskan tanda-tanda isim mu'annas. Di situ mengapa yang dibahas terlebih dahulu isim mu'annas sebelum tanda isim mudzakkar. Ini ada maksudnya, Pak. Yaitu sudah ditentukan ciri-ciri mu'annas. Ada perlu mudzakkar? Tidak ada. Nanti gimana? Setelah mempelajari tanda-tanda mu'annas selesai, berarti nanti kalau isim ini enggak ada tanda mu'annas maka dihukumi mudzakkar, gitu. Di situ ada 7 atau 8 tanda itu, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tanda mu'annas. Berarti kalau ada isim tidak ada satupun tanda mu'annas yang 7 ini, berarti dihukumi mudzakkar. Tanda isim mu'annas yang pertama adalah nama wanita, nggih? Atau diakhiri tak marbutoh? Diakhiri tak marbutoh. Yang pertama diakhiri tak marbutoh. Tapi ingat, tidak titik sampai sini, masih ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya selain nama laki-laki? Semua isim yang diakhiri tak marbutoh maka dia dihukumi mu'annas selama bukan nama laki-laki. Kalau ada nama laki-laki diakhiri tak marbutoh maka nanti dia masuk mudzakkar, bukan mu'annas.
walaupun diakhiri tamar butoh karena dia nama laki-laki. Contoh isim muannas yang diakhiri tamar butoh banyak banget. Ada madrasatun. Napa artosipun, Pak? Sekolahan. Nah, ini kan kalau benda dalam bahasa kita kan bukan laki-laki, bukan perempuan, Pak. Ya, Pak. Tapi dalam bahasa Arab ternyata apa? Semua isim ada laki-laki, ada perempuan. Tapi nggak ada sekolahan betina dan jantan, nggak ada. Ini bahasa Arab aja, Bang, ya. Madrasatun, dia dihukumi muannas. Kenapa? Karena diakhiri tamar butoh, dan kata madrasatun ini tidak digunakan nama untuk laki-laki. Ada orang namanya madrasah, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Madrasatun muannas karena diakhiri tamar butoh, bukan nama laki-laki. Saburatun. Napa artosipun? Papan tulis diakhiri tamar butoh, nggak ada laki-laki namanya papan tulis. Saburo. Saatun. Napa artosipun? Jam. Diakhiri tamar butoh. Syajaratun, pohon. Syajaratun, pohon. Dan seterusnya. Intinya diakhiri tamar butoh, tapi jangan titik sampai di situ, masih ada kelanjutannya selain nama laki-laki. Karena ada nama laki-laki yang diakhiri tamar butoh. Contoh ini pun apa? Ada tolhatu. Tolhatu. Ini jangan dikatakan muannas, Pak. Tapi dia mudzakkar karena nama laki-laki. Hamzatu. Nama laki-laki. Sinten? Hurairah. Hurairah itu kunyah tuh, Pak nggih. Kunyah, nama panggilan. Dia nama aslinya Abdurrahman atau Abdullah, itu nama aslinya nih. Hamzah, Tolhah, Muawiyah. Apa lagi? Apa? Siapa? Usama. Usama. Ikrimah. Maisarah. Maisarah muannas atau mudzakkar iki? Hah? Mudzakkar atau muannas? Ini kalau pakai perasaan ya muannas, Pak. Tapi aslinya dia mudzakkar, Pak. Jadi kalau orang Arab itu nama laki-laki itu, Pak, Maisarah, Pak. Kalau orang Jawa jadikan nama perempuan. Maisarah seorang yang petunjuk hijrah, ya kan? Ya. Petunjuk hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu tanda yang pertama, insyaallah mudah. Tanda yang kedua. Nggih. Itu kata-katanya semua masih kata dasar itu, masih belum berubah. Madrasah. Nggih. Belum berubah. Masih kata dasar. Iya. Terus misalnya kayak yang kata-kata asal to'atu, bacanya tetap to'ah. Tolhah. Tolhatu. Itu bacanya to'ah dulu. Iya, tolhah. Pripun? Kalau bedakan tak sama itu gimana ya gitu misalnya. Ya nanti itu kalau sudah terbiasa tahu, Pak, insyaallah, Pak. Tolhah biasanya kan ini kan jarang tahu, jarang dengar. Kalau tolhah anggapnya hak. Nah, gitu. Ini kan kalau sering belajar insyaallah tahu. Sering belajar hadis, belajar baca kitab, insyaallah nanti tahu, apalagi belajar bahasa Arab, durusulullah contohnya. Ada yang lain, Pak? Ya. Ada yang lain? Tapi saya nggak saburatun, bacanya tetap saburatun. Saburah boleh, saburatun bebas. Kalau masih belum disusun itu bebas, Pak.
Ada yang lain? Di situ ada baqarah, sapi, ada fa'rah, tikus, tilmidatun, murid perempuan. Taib sudah jam 8.42. Lanjut sorof. Kalau kemarin Ustaz Abdullah itu berpun, Mas, menyampaikan sesuai bukunya masing-masing. Berarti saya khusus bahas ini. Oh ya, saya kira ya udahlah. Nah, nggak apa-apa. Berarti fokus bahas ini. Berarti nanti jam 9 selesai nih ya. Nah, kalau nahwu insyaallah jam 9 nih. Tanda yang kedua mu'annas adalah, Masya Allah nih gambar insya Allah, nama wanita. Nama wanita. Ada Hindun, ada Zainabu, ada Aisyatu, ada Fatimah. Intinya nama wanita nggih. Baik, insyaallah untuk yang tanda kedua ini insyaallah mudah, nama wanita. Kemudian yang ketiga adalah anggota badan yang double. Nah, ini Pak, tanda yang kedua mu'annas adalah anggota badan yang double. Dua atau lebih dari dua. Kalau satu berarti tidak dihukumi mu'annas. Yang dua itu apa aja? Tangan. Yadun, berarti yadun dia mu'annas. Yang pertama tadi, yang kedua nama wanita. Yang ketiga anggota badan yang double. Satu berarti nggak masuk mu'annas. Contohnya tangan, yadun. Dia dihukumi mu'annas. Kenapa? Anggota badan yang double. Rijlun. Napa artipun? Kaki. Double, dua Pak, maka dia mu'annas. Udhunun. Napa? Udhunun? Telinga, double, maka dia mu'annas, telinga. Rukbatun. Napa niku rukbatun artosipun? Jengkul, lutut. Nomale khaddun. Napa niku? Khaddun pipi. Batnun. Napa batnun? Perut. Mudzakkar apa muannas? Mudzakkar apa muannas? Muannas mudzakkar. Yang jawab mu'annas nanti jangan-jangan perutnya dua. Batnun mudzakkar, karena anggota badan yang satu. Wajhun. Wajhun mudzakkar apa mu'annas? Mudzakkar mu'annas? Yakin Pak? Mudzakkar nggih, dia bukan mu'annas karena apa? Satu. Napa? Wajhun wajah. Mudzakkar apa mu'annas? Ainun. Yakin? Yakin? Dan apa artipun? Mata. Rambut. Banget itu. Iya, ada PR Pak, belum bisa jawab.
Nah, akhirnya kalau muannas malah ya ini nanti termasuk simai juga Pak nanti kayak gini. Sya'run mudzakkar atau muannas? PR nggih? PR. Nanti insyaallah saya carikan, Pak. Sama nggih? Anggota badan yang double, nanti yang satu maka hukum asalnya mudzakkar. Seperti anfun. Anfun itu mudzakkar, hidung Pak, jangan muannas. Kalau lubangnya memang dua ya kan, ini kan hidungnya bukan lubangnya. Taib. Untuk yang ketiga, anggota badan yang double. Yang keempat adalah sifat khusus wanita. Ini yang lebih tahu wanita nih Pak. Sifat khusus wanita. Sedikit nih Pak. Untuk yang tanda keempat ini sangat sedikit sekali, karena sifat khusus wanita. Sifat khusus wanita. Di situ napa contonipun? Hamilun. Enggak ada tak marbutoh loh Pak. Kok bisa muannas gitu? Kenapa Pak? Yang hamil, dia enggak ada tak marbutohnya, tapi dia dihukumi muannas karena sifat khusus wanita yang hamil. Sehingga yang hamil itu enggak perlu ditambahin tak marbutoh, enggak perlu. Hamilun ini dia sudah muannas karena sifat khusus wanita. Murdhi'un. Napa artisipun? Menyusui. Ini juga sifat khusus wanita. Enggak ada laki-laki menyusui. Haidun. Nah ini enggak ada tak marbutohnya juga, tapi dia dihukumi muannas karena sifat khusus wanita yang menstruasi, yang haid. Setahu saya cuma 3 ini Pak. Sifat khusus wanita yang lain apa? Pas. Apa? Nifas. Nifas bahasa Arabnya apa nih? Nanti lihat kosak kamus berarti ini. Itu dulu ya. Cuma 3 yang bisa disebutkan untuk tanda yang keempat, sifat khusus wanita. Diminum dulu Pak. Bismillah. Yang berikutnya sifat yang atau tanda muannas yang ke 5. Ini butuh pemahaman. Yang ngantuk minum dulu. Taib, yang 4 tadi apa Pak? Yang pertama Pak, diakhiri tak marbutoh selain nama laki-laki. Yang kedua apa? Nama wanita. Yang ketiga anggota badan yang double. Yang keempat sifat khusus wanita. Yang kelima dan yang keenam, yang ketujuh semuanya sifat. Bahkan 5, 6, 7 sifat. 5, 6, 7. Berapa nih? Yang keempat, 5, 6, 7 semuanya semuanya sifat. 4, 5, 6, 7 semuanya sifat. Tapi untuk yang 5, 6, 7 ini, dia sifat tidak sembarangan sifat, harus mengikuti wazan.
Tanda mu'annas yang kelima adalah sifat yang mengikuti wazan fu'la. Sifat ikut wazan fu'la. Untuk yang kelima ini Pak, ada dua persyaratan. Yang pertama dia harus sifat. Yang kedua ikut wazan. Ini dua-duanya harus terpenuhi. Sehingga tidak semua sifat dikatakan mu'annas, tapi sifat yang ikut wazan fu'la. Fu'la. Nah, ini polanya wazan itu Pak adalah pola. Bahasa Arabnya nun, aslinya timbangan. Kita artikan pola. Nah, wazan ini, pola ini yang menjadi patokan harokat atau huruf? Harokat atau huruf? Huruf atau harokat? Dua-duanya. Satu, ini berapa huruf Pak ini Pak? Minum dulu Pak, tehnya Pak. Berapa huruf? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fa, ain, lam, alif bengkok. Nah, 4 ini sebagian yang dijadikan patokan adalah huruf, sebagian harokat. Nomor 1, 2, 3 yang dijadikan patokan adalah harokat. Berarti kalau yang dijadikan patokan harokat, ini hurufnya bebas, enggak harus fa, ain, lam, enggak. Bebas. Yang dijadikan patokan nih Pak, harokat. Huruf pertama harus dhammah, huruf kedua harus sukun, huruf ketiga harus fathah. Untuk huruf yang keempat harus huruf alif. Berarti yang keempat patokannya adalah huruf. Tentunya sukun. Berarti ini harokat, ini huruf. Jika ada sifat dia ikut pola ini, huruf pertama dhammah, kedua sukun, kedua fathah, huruf keempatnya alif bengkok, maka dia dihukumi mu'annas. Contohnya kubro. Di sini harokatnya huruf pertama 2, 3 enggak fa'ain lam Mbak. Karena itu bukan patokan. Yang dijadikan patokan harokatnya nih Pak nih. Huruf pertama dhammah, huruf kedua sukun, huruf ketiga fathah, huruf keempatnya alif bengkok. Kubro. Atau sipun yang lebih besar. Kubro. Husna yang lebih baik. Husna. Sifat mboten yang lebih besar tuh Pak. Sifat nggih. Husna yang lebih baik, yang paling baik atau lebih baik. Sifat. Dia sifat ikut wazan fu'la. Huruf pertama dhammah, huruf kedua sukun, huruf ketiga fathah, huruf keempatnya alif. Berarti husna sifat ikut wazan, ikut pola fu'la. Contoh yang lain. Kubro, udah. Oh, sugro. Lawannya kubro nggih, sugro. Sugro yang lebih kecil, sifat ikut pola fu'la. Huruf pertama dhammah, huruf kedua sukun, huruf ketiga fathah, sugro.
Normal. Su'ba napura artasipun apa? Yang sulit, yang lebih sulit su'ba. Dan seterusnya. Contohnya di sini ada kubra, sugura, husna. Ya. Baik. Untuk yang kelima harus terpenuhi dua syarat. Harus sifat, tapi sifat yang ikut pola fu'la. Karena ada sifat yang tidak mengikuti wazan fu'la. Ada sahlun, artinya yang mudah. Sahlun ini yang mudah tapi nggak ikut wazan fu'la. Huruf harokat pertama aja sudah beda dan tidak diakhiri alif. Ada jamilun, yang indah. Jamilun ini sifat. Apakah dia mu'anas? Enggak. Kenapa? Karena tidak ikut wazan fu'la. Taib, sudah jam 9. Ada 1 menit untuk pertanyaan. Untuk tanda mu'annas yang ke-6 dan yang ke-7 insyaallah dibahas di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini berarti kita dapat 2 pembahasan. Yang pertama Pak, harfun, menyelesaikan pembahasan harfun. Yang kedua isim mu'annas. Isim ditinjau jenisnya ada 2, yaitu mudzakkar laki-laki, yang kedua mu'annas perempuan. Untuk yang mu'annas tandanya ada 7, baru kita bahas 5. Tanda pertama diakhiri tak marbutah selain nama laki-laki. Tanda kedua nama wanita. Tanda ketiga anggota badan yang double. Tanda keempat sifat khusus wanita. Dan yang kelima sifat ikut wazan fu'la. Tanda yang ke-6 dan yang ke-7 insyaallah akan dibahas di pertemuan berikutnya. Silakan yang mau bertanya. Monggo. Enggak ada fu'la, enggak ada artinya. Cuman tuh wazan aja. Apa namanya ya? Pola, rumus. Ada yang lain? Enggak ada, nggih? Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.